Ya, oke, kami selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Pada kesempatan ini kita kembali ke acara Bincang Museum dengan mengambil tema tentang mending dan packing koleksi. Karena kita tahu bahwa koleksi merupakan inti dari sebuah museum atau dapat dikatakan sebagai rohnya museum. Oleh karena itu harus mendapatkan perlakuan-perlakuan khusus. Karena kalau museum tanpa koleksi ibarat gudang tanpa isi gitu ya. Dan pada pagi hari ini kita sudah menghadirkan dua orang narasumber yang sudah tidak asing lagi dan memang sudah ahli dalam bidangnya masing-masing. Yang pertama adalah Mas Eri Susyati. Selamat pagi, Mas Eri. Selamat pagi, Mas Agus. Gimana, sehat selalu? Alhamdulillah Sehat. Wah, ini Mas Eri ini udah melanglang buana kemana-mana. terbantu sama ini sudah kenalan. Iya, Mas. Pokoknya sip, pokoknya yang selalu. Kemudian yang kedua adalah narasumber dari jauh, dari Jakarta. Mbak Dewi Kurnianingsih. Ya. Selamat pagi Mbak Dewi. Ya, selamat pagi Pak Agus, Pak Eri. Sehat selalu. Alhamdulillah sehat-sehat semua Pak. Jaga kondisi ya Mbak, karena Mbak Dewi harus melari ke sana, lari ke sini. Ya, Harus fit. Karena memang saat ini yang dibutuhkan adalah sehat dan jangan lupa bahagia Mbak, supaya yes. Ya, betul Pak. Bincang-bincang tentang koleksi ya Mbak, karena kita tahu bahwa koleksi itu merupakan satu hal yang penting sekali yang harus diperlakukan secara istimewa di museum. Baik, yang pertama kita akan mengambil tema branding dan packing. Nah, jadi bagi orang awam mungkin itu apa sih branding packing itu kan kayaknya taunya kalau orang awam healing ya Mbak. Healing mudik. Iya. Oke, ke Mas Eri dulu. Nah, Mas Eri ini adalah seorang konservator ya di Museum Sono Budoyo. Sampai sekarang masih ya Mas? Ya, sampai sekarang masih pengalaman sudah banyak sekali ya sampai kalau ke luar negeri kemana Mas yang pernah dikunjungi? ya beberapa aja lah. Ya bisa diceritakan. Ya, siapa tahu nanti ada yang ingin gitu. Oh gitu. Saya dari cerita dari awal ya. Sebenarnya dulu awalnya saya tuh nggak tertarik loh kerja di museum. Oh, ya, Tapi begitu melihat profesi konservator ternyata di luar negeri itu menjadi profesi yang cukup bisnis gitu. Dan saya coba mendalami. Ternyata iya. Kemudian banyak kayak semacam komunitas gitu di luar negeri sehingga saya coba melakukan apply gitu ya. Saya coba magang yang pertama mungkin di Australia, Adelaide Australia. Di sana saya belajar tentang konservasi naskah, kemudian di Heritage Conservation Singapura, di HCC, saya juga belajar tentang kertas, kemudian di National Research Institute Cultural Heritage di Korea, dan beberapa kayak di India, di beberapa negara juga berkaitan dengan konservasi. Jadi selama ini saya coba belajar tentang bagaimana konservasi, ternyata ya alhamdulillah kemudian banyak jejaring-jejaring yang ketika saya ada masalah, ketika ada pertanyaan, saya bisa share ke teman-teman dan mereka bisa memberikan bantuan seperti itu. Oke, wah terima kasih lah. Kalau saya itu ke luar negeri ya ke dua ya, ke Denmark sama Piungan sama Denmark hijau. Bal-balan Denmark hijau dan Piungan. dulu waktu bal-balan di Belanda. Baik, itu pengalaman Mas Eri jadi cukup luar biasa. Hanya kita sangat beruntung karena pagi hari ini beliau berkenan hadir di sini bisa bertukar pikiran dan ngobrol tentang konservasi ya Mas Eri. Ada satu pertanyaan Mas, itu kok ada packing sama handling itu sebetulnya istilah untuk apa toh? Iya, jadi sebetulnya saya berawal dari ketika khususnya teman-teman pengelola museum ya. Jadi kalau menangani koleksi itu kemudian melakukan dengan sembrono begitu ya. Bawa koleksi dua-duanya tangannya bawa semua, padahal itu resikonya sangat besar sekali. Kemudian ketika mengirimkan packingnya
kemarin barusan ya yang dari museum lain itu pameran di tempat kami mengenalkan koleksinya, kemudian saya bilang tuh ini kayak Wasada ya gitu. Jadi pakai kardus, pakai lakban kayak kayak gitu. Padahal harus harus hati-hati kan. Jadi itulah kenapa kemudian pentingnya handling atau penanganan koleksi dan juga packing ketika kita akan melakukan pengiriman sedekat apapun. Itu enggak kemudian kita ini sebenarnya dikirim itu enggak seperti itu. Jadi kalau di tempat kami kan ada unit 1 dan unit 2. Kalau di jarak mungkin sekitar 200 sampai 300 meter. Tapi kita tetap melakukan bagaimana standarisasi ketika melakukan penanganan dan packing itu agar betul-betul koleksi itu terjamin keselamatannya sampai di lokasi yang akan kita tuju. Ya. Apalagi nanti kalau misalnya teman-teman kan ada nih pameran nasional gitu ya. Dulu pernah juga ada pameran nasional di tempat kita waktu itu tahun 2017. Jadi packingnya waktu itu dibungkus dengan koran-koran seperti itu, disusuk-susuk gitu. Saya tuh prihatin sekali. Nah waktu itu ketika ada rapat saya sampaikan bahwa ini nggak boleh terjadi di depan. Harus packingnya memenuhi standar-standar untuk keselamatan koleksi. Sehingga kami coba ketika dari Sonodoyo akan dikirim ke Medan, itu kita coba packing yang sesuai dengan standar. Memang jadi anggaran menjadi mahal karena material-material untuk packing ini memang beberapa masih harus kita datangkan dari luar negeri. Mas Eri, kalau menurut Mas Eri nih, kira-kira ada nggak Mas yang bisa dilaksanakan di luar negeri sana, tapi kok di sini kok masih sulit kayak gitu ya? Kira-kira apa sih yang menyebabkan? Apakah memang orang-orang sini cuma belum bisa menghargai koleksi secara baik, atau masih kekurangan sarana dan prasarana kira-kira? Apa Mas? Yang pertama, saya pikir apa ya attitude kita ya, karena ada iya sebetulnya nggak harus yang kemudian apa ya sarana prasarana yang canggih yang mahal. Jadi ketika kita akan melakukan penanganan, saya pembedaan dari storage akan dikonservasi di ruang laboratorium, ya. Maka ya harus dipisahkan dulu, dipisahkan dulu nanti koleksi yang mau dipindah itu apa, kemudian apa perlengkapan yang dibutuhkan, misalnya ada keranjang, kemudian ada busanya, ada sarung tangannya, ada crawlingnya, atau kalau misalnya koleksi yang besar harus dengan hand palette ya dengan hand palette seperti itu. Jadi sebetulnya kalau kita mau dengan cara sederhana pun itu bisa sebetulnya saja, kadang-kadang teman-teman apa ya sembrono itu tadi mestinya sebagai pengelola koleksi itu harusnya membuat apa ya kayak petunjuk secara tertulis kemudian ditempel di storage ataupun di museum sehingga ketika teman-teman registrar, teman-teman kurator, teman-teman apa teman-teman konservator yang biasa harus mengakses koleksi itu sadar betul oh ternyata harus seperti ini prosesnya. Nah, ya. Oke, jadi yang penting kita kerja memang tidak cukup dengan hati-hati ya, tapi harus dengan hati. Betul. Ya, dan itu pun tidak harus hanya kurator yang konservator yang tahu ya. Memang semuanya harus tahu. Iya, betul sekali. Jadi harus ada rambunya ya Mas. Iya, ada petunjuknya dan bila perlu dan ini harus ya memang ya harus dilakukan pelatihan. Jadi untuk merefresh karena kan kalau orang sudah banyak lah bahasa Jawa udah hafal itu mereka kemudian kadang lupa bahwa ada hal-hal yang harus sesuai prosedural gitu. Ini kalau selalu di refresh jadi teman-teman selalu ingat oh ternyata harus menggunakan panjang, harus menggunakan sarung tangan, harus menggunakan macam-macam yang tergantung dari koleksi yang akan kita lakukan penanganan. Berarti untuk penanganan koleksi khususnya handling dan packaging tadi. Ini penanganan dulu ya, belum ke packing ya. Oh belum ya, baru penanganannya. Ya. Itu memang yang harus tahu ada semua orang yang bekerja di museum ya, karena bisa kaitan dengan koleksi. Termasuk misalnya ada anak bidang, ada anak penelitian, ya, karena harus akses ke koleksi, maka mereka harus tahu. Ya. Dan saya rasa juga itu merupakan satu pengetahuan yang bisa disampaikan kepada publik mungkin ya. Betul. Karena mungkin sebuah museum itu tidak hanya menjual informasi koleksinya, tapi bagaimana museum itu bekerja, kayaknya juga perlu disampaikan kepada publik. Itu luar biasa. Kadang-kadang apa ya pengunjung itu tahunya ya yang di ruang pameran.
kita yang di belakang layar di dapurnya lah ya, itu nggak kelihatan. Tidak kelihatan. Saya kira masyarakat pengunjung itu juga perlu tahu bahwa seperti apa sih dapurnya museum, sehingga untuk itu sih kalau di tempat kami yaitu membuka layanan dengan prosedur khusus untuk bisa melihat misalnya pengelolaan koleksi di storage itu kayak apa, pindahnya kayak apa, kemudian untuk merawatnya seperti apa, itu kita sudah mulai membuka diri dengan tentunya dengan apa prosedur yang beda dengan untuk ruang pamer. Oke, ya, ya. Eh, ini ada kata-kata handling, packaging, ya. Itu bedanya apa, Mas? Jadi kalau yang handling itu hanya penanganan saja, Penanganan ketika saja. memindahkan ya dari misalnya dari storage ke laborat atau dari laborat ke ruang pamer seperti itu. Jadi hal-hal yang harus dilakukan atau mungkin apa ya ketika ada hibah, ada pemberian koleksi yang itu harus disimpan di dalam storage itu kita harus melakukan seperti apa itu yang namanya handling atau penanganan. Dan ini harus semua memperlakukan semua koleksi itu sama. Artinya begini, kadang-kadang ada yang ini cuma berapa aja untuk fragmen aja dianggap nggak berharga seperti itu, sehingga pelakuannya terus tumpuk wae jadi siji dengan apa satu keranjang seperti itu nggak bisa. Tapi semua harus memperlakukan bahwa koleksi yang mereka tangani itu semuanya memiliki nilai. Sehingga mereka akan selalu hati-hati juga apapun yang mereka bawa itu penanganan. Sedangkan packing ini ketika akan memindah ya akan memindah sarananya yang dipakai. Jadi itu harus bagaimana. Jadi ketika mungkin dari setelah dikonservasi kemudian akan dibawa ke ruang pamer misalnya yang cukup jauh 200 sampai 300 meter katakanlah seperti itu. Maka ini juga ada prosedur yang harus ditempuh. Misalnya yang pertama harus menyiapkan kondisi rekor. Kondisinya seperti apa sih ketika barang akan dikirim? Apakah ada nodanya? Apakah ada yang retak? Apakah ada yang apa ya bongkar itu misalnya bupil? Oh ya, ada yang bagiannya hilang. Seperti itu. Ataukah sudah ada pernah direstorasi? Nah, itu semua tercatat di dalam kondisi rekor. Kemudian ada foto-fotonya. Ketika ada hal-hal yang rusak, itu bisa didetailkan. Kenapa seperti itu? Sehingga ketika nanti di suatu tempat, kalau misalnya masih di tempat sendiri mungkin nggak begitu pengaruh ya. Tapi kalau berkaitan dengan pinjam meminjam, apalagi dengan di luar negeri kan. Nah, kalau misalnya kami mengirim dalam kondisi utuh, kemudian setelah dikirim ke tempat tujuan ada retak. Nah, ini kan menjadi klaim siapa nih yang bertanggung jawab seperti itu. Jadi perjalanan itu harus terekam, selalu terekam kondisinya seperti apa. Jadi itu yang pertama untuk packing adalah membuat kondisi rekor. Kemudian yang kedua membuat kotak ya, karena kan biasanya apa pengiriman itu dalam bentuk kotak ya. Nah ini juga harus diukur betul. Ukurannya seperti apa, kemudian bentuknya seperti apa, ini akan mempengaruhi bentuk kotak. Kalau misalnya kita akan mengirim melalui pesawat, maka juga harus mengetahui batasan-batasan ukuran dari kotak yang akan kita bawa melalui pesawat. Karena ketika kita membuat tanpa teman itu udah besar sekali, ternyata nggak boleh. Nah, akan repot balik lagi. Nah, kemudian setelah kita mengukur, kita juga harus mempersiapkan material-material. Jadi kalau untuk apa ya objek-objek yang kecil mungkin bisa menggunakan namanya ekaton ya. Ekaton. Ada beberapa hal bahan, ada yang dipakai untuk jangka pendek, ada yang dipakai untuk misalnya karena pengiriman jauh lama itu juga ada. Ketika kita menggunakan material-material yang apa ya, misalnya kalau poliuretan gitu ya, itu kan dia bentuknya kayak etaton tapi warnanya hitam, mudah dipotong, dibentuk seperti itu. Tapi ini kelemahannya adalah dia tidak tahan lama. Nah, harganya lebih murah. Nah, kalau kita mau mengirim ke suatu tempat yang jaraknya tidak terlalu jauh, kemudian nggak lama, ya nggak apa-apa kita pakai ini. Mungkin dalam waktu seminggu misalnya. Tapi kalau dalam waktu berbulan-bulan karena harus melalui kapal dan sebagainya lama,
itu harus menggunakan bahan yang tahan terhadap api yang lama. Misalnya Aqua, ada tipe, seperti ada beberapa material yang harus kita gunakan. Aqua itu untuk melindungi peleknya itu supaya tidak Iya, terbenturan satu sama lain. betul. Iya, Shocking ya. iya, iya, anti shock ya. Jadi Oh, lalu yang ketiga tadi yang perlu ditambahkan dalam pembuatan kotak adalah kita harus mengantisipasi adanya benturan. Kemudian kita harus juga mengantisipasi adanya perubahan cuaca. Oh iya ya. Iya, karena Atau dingin, panas, dingin, iya, itu sudah rusak. apalagi kalau misalnya melalui kapal gitu ya kan, ada udara yang mengandung garam, Iya. apalagi misalnya yang di bawah itu logam, misalnya akan berkurang. Ini hal-hal seperti itu harus diperhatikan, termasuk juga fluktuasinya. Karena kalau misalnya nanti tadi itu dingin kemudian nanti di tempat yang panas atau kelembabannya rendah kemudian tinggi kan akan mengakibatkan kerusakan. Belum lagi kalau di bandara itu sama tukang undal-undal itu. Ya, tapi kalau biasanya kalau lewat kargo udara itu bisa terjadi Malah lebih aman ya. malah lebih aman. Ya. Dan itu tadi ya memperhatikan faktor-faktor tadi ya penyebab kerusakan juga ketika pengiriman tadi kita harus memiliki kargo yang betul-betul tahu tentang penanganan terhadap koleksi. Ya, karena kalau di Indonesia itu masih jarang ya ketika kita menggunakan kargo perusahaan kargo yang biasa mengirim benda-benda seni katakan ini ternyata sedikit berbeda. Jadi kalau misalnya membuat kapal ini bukan pakai tapong kemarin di mana saya itu, dia menggunakan yang bisa untuk pakai kardus yang styrofoam. Nah, styrofoam itu nggak boleh ya. Styrofoam itu Karena itu kalau ketekan kipas nggak balik tuh. Iya, terus pecah, kemudian disurat asam, gitu. Jadi materi itu harus ada nanti teman-teman misalnya kalau ingin mengetahui bahwa material ini aman atau tidak untuk tadi itu ada di material safety data sheet. Jadi ada daftar yang menyatakan bahwa biasanya untuk material tadi itu apa saja. Oke, cukup menarik ya. Nah, kita kan sering Mas koleksi kita kan pinjam ke luar negeri ya. Jadi mungkin ini pertanyaan untuk Mbak Dewi ya. Oke, selamat pagi Mbak Dewi, masih sambung dengan kita? Ya, selamat pagi Pak Agus, Pak Eri. Ya, Mbak Dewi sekarang kerjanya di Direktorat Pelindungan Kebudayaan sampai sekarang. Iya Pak, di Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan. Oh ya, ini saya melihat data dari Mbak Dewi itu pernah ke BP3 dulu ya, BP3 yang kemudian berubah menjadi BPJB gitu. Ya. Dan pernah juga ke Direktorat Peninggalan Purbakala, juga pernah ke Direktorat PCBM. Nah, sudah pernah pindah-pindah, jadi pengalamannya juga cukup banyak ya. Apalagi kalau melihat tempat Mbak Dewi berkarya itu ada kaitannya tentang mobilitas benda-benda cagar budaya ini ya ke luar negeri. Nah, mungkin ada satu pertanyaan ini Mbak terkait dengan pengiriman barang ke luar negeri kalau dipinjam itu ya. Packing dan handling itu apakah ada regulasi tertentu Mbak? Ya, siap. Baik, terima kasih Pak Agus. Terkait dengan kaitannya tadi ya dengan packing and handling tadi, untuk regulasi mengenai cagar budaya dan museum, kita sebenarnya sudah ada regulasi yang bisa dibilang komplit ya Pak ya. Kita punya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, lalu sudah terbit juga PP-nya, PP Nomor 1 Tahun 2022 tentang pelestarian Register Nasional Cagar Budaya dan Pelestarian Cagar Budaya. Lalu sudah ada juga PP Nomor 66 Tahun 2015 tentang museum, dan di tahun 2022 ini juga sudah terbit Permendikbud mengenai museum, yaitu Permendikbud nomor 24 tahun 2022 itu Pak. Jadi tentu saja
peraturan-peraturan tersebut memang mengatur terkait dengan dari mulai pembawaan CB ke luar negeri, ke luar wilayah, kabupaten, kota maupun provinsi. Lalu juga ada bagaimana peminjaman koleksi, lalu pemeliharaan koleksi dan penyimpanan koleksi. Nah, di dalam regulasi yang sudah saya sebutkan tadi memang mengamanahkan kepada pengelola, masing-masing pengelola untuk memang membuat pos prosedur operasional standar terkait dengan bagaimana peminjaman, bagaimana pemeliharaan koleksi sampai dengan penyimpanan, Pak. Karena memang kita ketahui masing-masing museum itu kan mempunyai koleksi yang spesifik ya Pak ya, antara museum satu dengan museum yang lainnya, baik dari segi bentuknya maupun kerentanannya tadi yang sudah disampaikan Pak Eri, itu menentukan juga bagaimana packingnya, bagaimana penanganannya seperti itu Pak. Jadi ini regulasi ini yang kemudian dikembalikan ke masing-masing pengelola untuk membuat pos sesuai dengan kondisi dan baik bentuk dan jenis masing-masing koleksi gitu Pak. Tetapi kita juga bisa merujuk dari UNESCO juga. UNESCO itu mengeluarkan semacam handbook itu Pak untuk handling collection in storage gitu. Jadi itu juga bisa dijadikan rujukan kita untuk bagaimana handling and packing gitu Pak. Oke, terima kasih. Saya cukup rumit juga ya karena ya memang memang semuanya harus diatur dengan Ya, betul. Nah, jangan sampai kita lolos di peraturan sehingga barang-barang kita malah rusak oleh karena tingkah laku kita sendiri yang memang lemah dalam pengaturan. Nah, kemudian untuk keluar itu kan memang perlu izin-izin ya Mbak ya, perlu izin perjanjian. Nah, kira-kira perjanjian atau izin-izin itu siapa ya Mbak yang terlibat di dalam? Ya, jadi begini Pak, kalau di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dan juga PP itu kan memang kita memberikan bahwa izin membawa CB ke luar negeri itu diperbolehkan untuk 3 kepentingan, yakni kepentingan promosi kebudayaan, pameran, dan juga penelitian gitu ya Pak ya. Itu pun atas izin menteri. Ini untuk yang keluar wilayah NKRI seperti itu. Kalau dalam proses pinjam meminjam koleksi antar museum misalnya yang memungkinkan untuk keluar dari kabupaten, itu harus menggunakan izin bupati atau wali kota. Berdasarkan izin bupati wali kota. Kemudian untuk yang provinsi, lintas provinsi juga atas izin gubernur seperti itu. Jadi sesuai dengan kewenangannya. Nah, siapa yang terlibat di dalam perizinan ini ya? Yang pertama memang adanya pengajuan permohonan. Jadi pemohon ini mengajukan permohonan secara tertulis, Pak. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada menteri kalau untuk yang membawa ke luar negeri. Dilengkapi dengan dokumen perencanaan kegiatan seperti itu, dokumen perencanaan pembawaan cagar budaya seperti itu. Jadi di dalam dokumen itu nanti ada semacam proposal gitu ya Pak ya. Jadi surat pengajuan permohonan secara tertulis, kemudian ada lampirannya berupa proposal, di dalamnya memuat maksud, tujuan, lokasi wilayah yang akan dituju, lalu ada jadwal pelaksanaan, kemudian foto dan deskripsi benda, misalnya bendanya akan dibawa 5, ya semua itu didokumentasikan. Lalu pengemasan, ya itu tadi ya yang sudah dibahas dengan Pak Eri, packingnya seperti apa, kemudian sarana transportasi pengangkutannya menggunakan jalur darat, jalur pelabuhan laut, atau pesawat seperti itu, dan penjamin kegiatan. Nah, untuk penjamin kegiatan, kemudian ada pihak bagaimana proses packingnya gitu, biasanya dokumen ini nanti ada kelengkapannya, ada MOU, berupa MOU gitu Pak. Kita memang menyarankan memang selalu ada MOU sebelum mengajukan permohonan ini. Jadi antara pemohon, antara si penyelenggara ini yang akan menyelenggarakan, akan membawa keluar ini, ada MOU dengan mungkin negara yang akan dituju atau yang meminjam gitu Pak. Jadi di situ nanti di dalamnya biasanya sudah tertera
secara detail pengangkutannya menggunakan apa, kemudian sampai packingnya menggunakan prosesnya seperti apa gitu Pak. Jadi semua terangkum di dalam dokumen perencanaan tadi gitu. Oke. Eh, apakah ada Mbak, misalnya biro jasa ataupun penyedia jasa khusus mengenai transportasi benda-benda cagar budaya, atau itu siapa saja, maksudnya Iya, atau ada khusus atau memang siapa saja boleh untuk ya. Mungkin ini Pak Eri nanti juga bisa menyampaikan pengalamannya ya Pak ya, bagaimana selama ini mengirim koleksinya untuk pameran di luar negeri. Kalau dari kami sendiri tidak ada Pak, tidak ada batasan-batasan apa ya, sarana atau pelaksananya siapa aja yang bisa membawa itu tidak ada Pak. Cuman kan itu nanti ada di dokumen. Di dokumen perencanaan biasanya itu dilampirkan tadi Pak, yang termasuk lampiran proposal tadi. Jadi kita juga bisa mengecek bahwa memang dokumen itu memenuhi syarat gitu, termasuk pihak yang akan membawa ini gitu Pak. Karena di dalam dokumen ini nanti prosesnya juga mungkin nanti di bagian lain ya Pak ya, untuk menyampaikan alur. Nanti prosesnya memang ada verifikasi Pak. Jadi izin masuk lalu nanti ada proses verifikasi dokumen seperti itu. Baru kita di verifikasi itu biasanya kita bisa sesuai kondisi ya Pak. Biasanya kita bisa datang langsung ke lokasi untuk memastikan bagaimana packingnya, bagaimana kondisi kondisi terakhir objek. Biasanya itu di conditional report ya Pak ya. Kita turut juga dalam memverifikasi objek itu kondisi terakhirnya seperti apa sebelum di packing seperti itu Pak. Ya, terima kasih. Jadi memang apa salah satu unsur bagaimana supaya koleksi-koleksi kita itu terawat dengan bagus adalah masalah packing dan handling tadi ya. Termasuk juga regulasi-regulasi itu mengatur supaya benda-benda kita itu terpelihara dengan bagus. Mengapa? Karena tadi disampaikan oleh Mbak Dewi, memang aturan-aturan harus ketat betul supaya kita tidak sembrono gitu. Jangan sampai nanti tolong ambilkan koleksi di mana di museumnya digojekkan, nah kan pakai gojek misalnya kan juga kita juga jangan nanti bapaknya juga tidak tahu tentang bahwa itu benda cagar budaya dan sebagainya. Jadi memang itu perlu aturan-aturan tertentu saya rasa. Mungkin Mas Eri bisa kembali ke Mas Eri ini. Selama mengikuti pameran di luar negeri, bagaimana pengalaman Mas Eri tentang penerimaan barang-barang itu? Jadi yang terakhir ya, kami di Museum Seni Budaya di bulan Mei, pembukanya di Juni sampai dengan Oktober. Jadi kami mengikuti pameran batik di Singapura dan prosedurnya cukup lumayan sangat rumit ya, tapi saya kira apapun itu bisa ditempuh dan bisa dilaksanakan. Jadi pertama awalnya memang non formal, jadi misalnya kita kontak-kontak dengan kurator misalnya, gimana kita ngadain proyek misalnya kayak gitu. Setelah oke, kemudian kira-kira materialnya bahan pamernya apa, ada di tempat kami, baru mereka juga membuat proposal ke negaranya sendiri. Setelah oke, baru dengan formal. Jadi surat ditujukan ke Bapak Gubernur karena belum kami adalah di bawah Pemda. Kemudian setelah dapat disposisi diizinkan, kita membuat loan agreement antara waktu itu Asian Civilization Museum di Singapura dan Museum Seni Budaya. Jadi langsung museum to museum ya, yang seperti itu. Nah, di dalam loan agreement itu ada beberapa hal. Yang pertama kaitannya dengan tadi ya, bagaimana keselamatannya itu harus dijamin. Kemudian dia harus mengikuti apa yang kita instruksikan. Misalnya dia mau display seperti apa itu berdasarkan instruksi kami. Jadi ketika saya di sana, kemudian mereka akan sedikit melakukan perubahan metode display. Dia nunggu saya gitu loh, nunggu saya untuk mendapatkan foto terlebih dahulu. Kemudian ketika mengantar itu juga harus ada kurir yang selalu mengawal sampai ke bea cukai nanti. Jadi di bandara bea cukai itu seperti apa, dibuka atau tidak dan sebagainya, kita ngawal sampai kemudian di bea cukai di Singapura, kemudian sampai di museum kita buka seperti apa itu, cek bareng-bareng kondisi rekodnya, nanti diperiksa lagi secara aman seperti itu. Jadi harus ada kurir. Kemudian nanti di acara pembukaan juga ada yang hadir, dan ketika pengambilan itu juga ada kurir yang akan mengambil.
itu juga ketika menurunkan dari disiplin itu dia nggak berani kalau misalnya belum ada kami dari sini. Dia harus nunggu kami, kemudian ketika ada hal yang kecil, katakanlah tadinya misalnya harus dengan apa di karena batik harus di apa sedikit dijahit. Saya nggak setuju, tapi ada prosedur apa yang bisa didiskusikan bersama, misalnya dengan jarum utul aja di jalan-jalannya seperti itu. Nah, hal-hal kayak gitu mereka sangat respect sekali terhadap kita. Kalau untuk yang luar negeri, saya kira kalau kekhawatiran saya dengan museum-museum yang sudah punya nama, saya kira terjamin ya, termasuk asuransi itu juga mereka akan memberikan asuransi. Hanya saja kekhawatiran saya justru malah di dalam negeri. Jadi ketika ini saya nggak tahu karena ada regulasi, mestinya ada sanksi ya. Tapi nyatanya ketika ada pameran nasional, ada pameran regional, nggak ada satupun tuh yang kemudian mendapatkan izin, sudah dapat izin dari bupati, sudah dapat izin dari gubernur, itu nggak ada. Asuransi juga nggak ada, kemudian packingnya juga masih belum standar. Nah ini saya kira perlu ada pembenahan, Mbak Dewi, apa ya lebih agak kencang lagi lah regulasinya diterapkan sehingga nanti betul-betul untuk packing handling itu ya sesuai lah dengan standar. Oke, ya terima kasih. Jadi itu perlu apa kondisi kolektif dulu dijaga ya Mbak. Iya. Nah itu yang sering terjadi konflik kepentingan di dalam pameran kita di dalam negeri ya, Mbak. Itu antara preparator dan konservator. Kadang-kadang seorang preparator itu melihat wah ini harus ditata seperti ini mas, soalnya biar terlihat indah dan sebagainya. Nah, seorang konservator jangan itu nanti rusak. Nah itu nanti enaknya dia itu kalau ketemu seperti itu kan. Enaknya kompromi. Oh kompromi ya. Kompromi kita diskusi, misalnya mas nek kayak gini tuh nggak bisa loh. Kenapa? Karena konsekuensinya kalau kain digantung terlalu lama kita perlu tanya berapa bulan sih pamerannya, kalau cuma seminggu gitu nggak masalah mungkin. Tapi kalau 2-3 bulan nggak bisa dong, harus seperti ini. Kan ada kompromi di sini. Jadi masing-masing memberikan argumen sehingga nanti bisa jalan bareng-bareng. Oke. Kalau begitu karena memang kondisi koleksi betul-betul dijaga, tentu saja itu juga dipengaruhi oleh bahan koleksi itu sendiri ya penanganannya. Nah, menurut Mas Eri, adakah misalnya kriteria-kriteria untuk menangani itu benda itu misalnya berbahan organik atau anorganik, ada enggak mas kriteria, maksudnya pembedaan pelakuan itu? Ya, misalnya gini, ketika logam, ketika kita menyentuh apa ya, menyentuh koleksi logam itu kan ada keringat, nanti bisa berpindah keringat mengandung garam, kemudian juga mengandung asam, sehingga ketika teman-teman handling koleksi logam tanpa menggunakan sarung tangan, ini tidak disarankan. Tetapi kadang-kadang mungkin orang berpikiran bahwa semua harus pakai sarung tangan dong. Tapi kadang-kadang ada juga yang misalnya ketika menangani koleksi kertas, gitu ya. Kertas ketika kita akan menangani, kadang-kadang sensitivitasnya kita nggak dapat kalau pakai sarung tangan. Jadi tentunya dengan sudah mencuci tangan terlebih dahulu, bersih, kemudian mereka bisa mungkin satu aja yang pakai sarung tangan, satunya enggak, misalnya bisa. Kemudian untuk koleksi keramik dan kaca gitu. Karena kalau pakai sarung tangan yang katun itu kan jadi licin, ya pakainya yang kucut, ya. Jadi hal-hal kayak gitu teman-teman harus terbiasa juga lah, kayak jam terbang kalau udah menangani kayak gini, konsekuensinya kayak apa itu kan nanti bisa jadi pengalaman. Walaupun sebenarnya masing-masing sudah ada, kalau bawa logam misalnya pakai sarung tangan ini, kalau kaca pakai itu ya sudah ada seperti itu. Tapi harus memang betul diperhatikan itu ya masalah ini. Ya, mengenai asuransi mas, ini menurut Mas Eri, perlukah asuransi itu kalau misalnya diterapkan untuk di dalam daerah, masih jalan negeri? Kalau misalnya perlu ngatur gimana? Ya itu sebetulnya amanah PP ya, sudah ada ya, bahwa ketika kita terus kalau nggak diasumsikan kalau ada apa gimana? Misalnya anggapannya maaf ya wah itu kan nanti rusak, siapa yang mau bertanggung jawab seperti itu. Nah sehingga asuransi menurut saya tetap harus, biarpun mungkin kalau misalnya pameran nasional ya dari
Aceh, mau ke Papua, mau ke Makassar dan sebagainya itu kan jauh ya. Iya, iya. Polisinya banyak. Jadi teman-teman harus mengasuransikan. Cuma kendalanya adalah teman-teman itu belum terbiasa dengan melakukan apa ya, valuing atau mengakses nilai koleksi. Iya. Nah, ini juga apa hal yang masih jarang ya di Indonesia. Jadi misalnya kami di Indonesia juga sudah pernah ngadain workshop tentang bagaimana value objek, bagaimana memilih sebuah objek. Ya, sehingga kemarin ketika kita akan mengirimkan koleksi ke Singapura, yang melakukan assessment adalah teman-teman dari Singapura. Seperti itu. Hanya saja kembali ke regulasi. Regulasinya adalah mestinya apa ya? Ketika kita sudah melakukan value objek, tapi karena regulasinya itu masih apa ya? Nggak detail, kita takutnya nanti ketika ada apa-apa nanti bisa lain gitu loh, sama pemerintah misalnya, loh kok kamu nilai cuma segitu gitu. Jadi kan ini kan ada walaupun kita komparasinya akan tetapi tetap ada subjektivitas di situ ya. Jadi masing-masing masing-masing penilai itu kan berbeda. Pak Agus mungkin nilainya banyak komparasinya. Tapi saya karena keterbatasan pengetahuan saya, komparasi yang sedikit sehingga nilainya bisa berbeda jauh seperti itu. Nah, hal-hal kayak gini ketika nanti ada apa-apa, kita jangan sampai kemudian karena regulasinya nggak jelas bisa lain loh sama mungkin sama kementerian sama apa gitu. Dulu pas saya bilang itu kok cuma nilai segitu gitu loh. Nah, satu sisi ketika nilainya terlalu tinggi, maka kos untuk bayar klaim asuransi itu juga menjadi tinggi. Nah, ini kan juga menjadi hal yang apa ya masalah juga ketika kita satu set ini sudah harga 2 miliar. Nah, kalau 2 miliar mau dibawa ke misalnya ke Medan kayak gitu, nanti pihak asuransi kan akan menghitung premi yang harus kita bayarkan. Kalau kita bawa 100, berarti premi kali 100 itu kan udah banyak sekali anggaran yang bersyarat untuk asuransi. Jadi di sini juga harus ada kompromi bagaimana kemampuan untuk membayar asuransi dan juga bagaimana apa ya jaminan ketika nanti ada hal-hal di luar yang kita inginkan. Makanya nanti kalau asuransi itu kan terus jadi kosnya pameran ya. Iya. Jadi anggaran pameran jadi gede banget itu udah. Iya. Ini mau membayar asuransi tok. Iya. Nah, oleh karena itu mungkin yang sekarang terjadi itu kan kadang-kadang malah sekolah Cina turnover gitu kan. Nah, itu kemarin pengalaman ada pendengaran apa ya kalau nggak salah ya. Juga ada teman yang anu ya nanti yang punya saya anu kan saya ke apa di JNE atau apa itu. Ini Kayak ngirim apa namanya? Gojek. iya. Karena saya nggak anu ya mereka nggak berpikir bahwa kan ada potensi kerusakan, Ya, potensi hilang dan sebagainya. Manajemen risiko ya. Iya, itu harusnya. Oke. Kembali ke Mbak Dewi, Mbak Dewi. Menurut pandangan Mbak Dewi ini masalah apa packaging dan packing dan handling untuk museum-museum kita, Mbak Dewi, bagaimana menurut pandangan Mbak Dewi? Apakah sudah standar atau belum? Kalau misalkan belum, adakah apa langkah-langkah apa yang kira-kira perlu dilaksanakan? Ya, baik, terima kasih Pak Agus. Tadi saya juga sangat menarik tadi ya kondisi yang disampaikan Pak Eri ya mengenai fakta dalam pinjam meminjam koleksi, terutama antar kita sendiri ya, bukan yang ke luar negeri. Sepertinya kalau yang ke luar negeri lebih terproteksi ya Pak Eri ya, karena mereka biasanya menggunakan standar yang memang internasional gitu, ada MOU terus sampai rigid mengenai bagaimana packingnya, bagaimana transportasinya seperti itu. Saya beberapa kali mengikuti proses ini ya, proses penerbitan izin itu memang sudah sesuai gitu ya. Tetapi yang memang kita memang perlu fokus untuk yang dalam negeri nih, Pak Eri dan Pak Agus, karena memang kenyataannya memang kita sendiri juga apa ya menyadari gitu, ini belum jalan walaupun sudah ada pengaturannya di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010
dan PP, dan bahkan sudah diturunkan dalam PP tentang museum sendiri, dan sudah ada di Permendikbud nomor 24 tahun 2022. Jadi sebenarnya terkait dengan peminjaman, Pak, peminjaman koleksi itu sudah diatur detail di dalam Permendikbud nomor 24 tahun 2022. Itu memang harus dengan perjanjian seperti itu ya, perjanjian secara tertulis mengenai peminjaman koleksi. Di dalamnya ya itu tadi memuat apa kewajiban yang harus dilakukan oleh si peminjam itu seperti apa, termasuk tadi memang hak dan kewajiban para pihak, dan itu di dalamnya mungkin juga siapa yang menanggung nanti kalau ada kerusakan seperti itu. Nah, itu yang mungkin belum belum berjalan sesuai dengan peraturan dalam undang-undang, dan juga pengawasannya juga belum seperti kalau perizinan di luar negeri gitu, Pak. Kalau perizinan membawa cagar budaya keluar wilayah NKRI itu kan ada poin di dalamnya, kalau waktu 3 bulan setelah koleksi itu kembali ke Indonesia, itu ada pelaporan seperti itu ya Pak ya. Itu sendiri pun kami masih ada juga yang belum melaporkan gitu Pak. Jadi pengawasannya masih ini juga, apalagi yang untuk kabupaten kota. Nah, ini kan sebenarnya menjadi kewenangan bupati, wali kota, dan gubernur. Nah, mungkin ini ya dinas atau dari pengelola museum, atau mungkin melalui ini ya, melalui apa seperti Amida seperti itu ya, memang harus memang dimohon untuk bisa mensosialisasikan gitu Pak. Kalau di dalam regulasi kita sendiri sebenarnya sudah mengatur bagaimana perputaran koleksi, bagaimana pinjam meminjam koleksi, bagaimana juga diatur juga bagaimana masing-masing museum, masing-masing pengelola museum itu harus menyusun pos untuk pemeliharaan koleksi, penyimpanan koleksi, bahkan pos untuk peminjaman koleksi seperti itu. Karena memang tadi sudah saya sampaikan, memang koleksi itu masing-masing museum itu mempunyai spesifik koleksi yang dimilikinya ya, baik itu jenisnya, bentuknya, dan kerentanannya seperti itu memerlukan handling dan packing yang sesuai dengan koleksi itu sendiri gitu Pak. Jadi memang ini menjadi pemikiran kita bersama, baik dari pusat dan daerah ya, ini kabupaten, kota, dan provinsi, untuk kita sama-sama fokus yuk untuk bagaimana mulai menertibkan perizinan ini gitu Pak, karena sudah diatur di undang-undang. Padahal kalau sebuah undang-undang setelah diterbitkan harusnya itu berlaku untuk semua gitu. Jadi tidak ada lagi istilah oh saya tidak tahu ada peraturan ini seperti itu. Walaupun memang sanksinya ya kita tahu sendiri ya, di Undang-Undang Nomor 11 itu memang ada sanksinya, tetapi memang butuh konsen kita untuk benar-benar menegakkan sanksi di dalam undang-undang itu sendiri gitu Pak. Ya, terima kasih Mbak Dewi. Jadi saya berpikir kadang-kadang kita itu sibuk untuk mempromosikan koleksi untuk dapat dinikmati publik, tetapi kita lupa untuk bagaimana mengelola koleksi itu sendiri supaya care, supaya aman gitu ya Mas ya. Jadi saya rasa itu penting sekali. Mungkin nanti dari teman pusat, dari Mbak Dewi mungkin bisa membuat satu program bagaimana para pengelola museum yang ada di daerah itu betul-betul bisa memahami bahwa koleksi itu memang harus dijaga sedemikian rupa sehingga tetap menjadi aset nasional yang terpelihara dengan bagus. Jadi saya juga berpikir seperti ini. Orang luar negeri mungkin perpikirannya sudah mulai luas, jadi sehingga apa yang menjadi koleksi-koleksi di museum di dunia sudah milik dunia, sehingga bukan milik milik negara itu sendiri. Sehingga apakah betul ya pikiran saya ini ketika kita mengusahakan ada repatriasi benda-benda yang dari Belanda mungkin ya, dari Inggris untuk kembalikan ke sini, apakah mereka berpikir khawatir nanti jangan-jangan di Indonesia malah rusak gitu loh. Apakah ada pemikiran seperti itu gitu loh. Karena saya melihat kalau di luar negeri tadi saya sampaikan oleh Mbak Dewi, di sana memang betul-betul tertata dengan bagus ya. Misalnya kalau waktu di Belanda itu ada ketika lukisannya Rembrandt itu yang Jaga Malam itu dikonservasi, betul-betul konservasinya luar biasa. Mereka kerja itu di dalam kaca, orang ini nggak boleh, dan dipertunjukkan kepada orang-orang lain gitu.
Ya rasa itu menjadi hal yang perlu kita kita cermati, mungkin bisa kita tiru ya. Jadi regulasi-regulasi seperti itu kita tiru. Nah, terkait dengan bahan-bahan tadi, apakah perlu ada apa regulasi khusus ya, misalnya untuk eh, orang yang mau istilahnya mau kita kita mintai tolong untuk kurir tadi mas, kurir atau jasa angkut tadi harus memenuhi standar tertentu gitu. Kita perlu enggak itu ngecek misalnya, oke lah, aku mau mengirim barang ini, siapa sih yang mau mengirim misalnya ini, wah harus saya cek itu. Nah, standar apa yang kira-kira harus dimiliki oleh oleh penyedia jasa itu? Mungkin Mas Eri yang sudah kulino ke luar negeri ini. Secara spesifik memang tidak ada apa ya, tidak ada harus seperti apa gitu. Cuman kita melihat track recordnya. Oh, Jadi, track recordnya. ya di kalau di dunia itu biasanya perusahaan-perusahaan besar seperti Global Service kemudian Center itu sudah terkenal dia menangani koleksi museum. Jadi bukan hanya benda seni ya. Nah di Indonesia itu beberapa perusahaan sudah mulai ada ya. Tapi dia memang konsennya di benda seni. Sehingga ketika saya minta untuk bekerja sama, misalnya kayak kemarin itu ada perusahaan di Jogja yang saya suruh untuk bekerja sama dengan Sengkar. Artinya apa? Ada transfer knowledge juga dari penyedia jasa di Singapura dan yang di Indonesia. Sehingga ketika nanti ke depan akan melakukan hal yang sama, mereka sudah punya gambaran. Oh, ini adalah yang ditangani oleh museum sehingga dilakukan seperti apa. Nah, walaupun kami di awal kita sudah memberikan batasan-batasan packingnya mau seperti apa, kemudian materi yang dipakai terus seperti apa. Kadang mereka cukup dengan kayak bubble wrap gitu ya plastik. Padahal kalau untuk jangka yang panjang lebih dari 10 hari misalnya untuk koleksi logam kemudian koleksi kayu berpernis, kalau kita bungkus dengan bubble wrap itu nanti akan ngecap gitu. Apalagi kalau misalnya lembab packingnya, logam itu juga akan jadi apa berkarat, kemudian itu nempel di lokasinya ada di situ. Nah, itu hal-hal yang mungkin penyedia jasa di sini yang belum paham tentang standar itu apa packing quality. Oh, iya. Jadi mungkin kita juga punya pikiran bahwa ketika ada program-program transfer of knowledge apa malah packing itu kadang-kadang mungkin dari penyedia jasa itu malah bisa lebih tahu gitu ya, karena kadang-kadang kerap melayani apa museum-museum dari luar negeri sehingga mereka tahu, jadi itu bisa kita pakai untuk bagaimana mempacking yang bagus gitu ya, untuk Ya, sharing-sharing gitu. maksud saya kita ya. Oh, kita. Iya, kita yang sharing ke dia. Oh, jadi, gitu. Jadi jasa di Indonesia karena belum terbiasa ya, belum terbiasa untuk mengirim koleksi museum sehingga harus kita berikan apa ya petunjuk yang jelas. Ini harus begini. Iya, harus begini. Kalau misalnya arca kayak kemarin untuk dikirim ke Belgia, harus pakai kerangka kayu misalnya. Itu mereka nggak tadinya nggak gitu loh, tapi coba berikan arahan sehingga ketika kita berikan apa pekerjaan lagi untuk hal yang sama dia sudah tahu ya sudah apa. Itu pernah enggak mas, misalnya mereka sudah melayani kita dengan bagus terus kita kasih sertifikat gitu? belum ya nanti ya biar diberikan sertifikat. Karena begini maksud saya, ketika mereka sudah teruji loh, Iya, pakai itu aja karena itu sudah bersertifikat. Karena nanti kemungkinan mereka yang jasa-jasa antar-antar itu membutuhkan itu untuk dapat, oh, nek belum dapat sertifikat itu nggak bakal diterima untuk melayani benda-benda seni seperti itu ya. Itu portofolio buat mereka begitu ya. Karena sekarang kan sudah apa-apanya kan harus pada mana itu sertifikatmu, kuratornya sertifikat, edukator sertifikat, nanti jasa angkut perlu sertifikat. Itu kan menjadi peluang bisnis juga nanti ke depannya. Oke, masih ada beberapa menit lagi, mungkin ada perlu apa ya statement untuk mengakhiri pertemuan ini. Mungkin Mas Eri dulu, bagaimana closingnya? Kalau saya masalah packing dan handling ini tidak semata-mata masalah itu, tapi menjadi komprehensif ya. Ketika pengelola museum itu akan membuat suatu event, katakanlah pameran. Ketika akan membuat event pameran, mereka kadang-kadang waktunya hanya berapa sih? Kita kadang-kadang dapat undangan itu 1 bulan, kadang-kadang bahkan
1 bulan kurang gitu kan, ini mau ada pameran loh, kamu ikut ya gitu kan. Nah, hal-hal kayak gini membuat konsep yang begitu dekat, saya yakin ini tidak secara komprehensif akan direncanakan dengan baik. Saya ambil contoh di Singapura kemarin, saya 2 tahun di Singapura, prosesnya 2 tahun dengan sangat intens komunikasinya, sehingga semua hal-hal detail itu bisa bisa dipersiapkan dengan baik. Nah, saya harapkan di antara kita nanti teman-teman di pengelola museum ya ketika akan membahas itu event, ya tolong secara komprehensif buat dari hal-hal sampai situ itu dipikirkan Ya, termasuk manajemen resikonya. iya, manajemen resikonya, sehingga semua bisa tidak hanya kemudian pamernya terwujud dan pengunjungnya banyak saja, tapi banyak aspeknya yang harus dipikirkan. Saya kira itu. Jadi highlightnya adalah konsep secara komprehensif dari A sampai Z harus dilakukan oleh Termasuk evaluasi terhadap koleksinya ya Mas Yul. Iya. Oke, terima kasih Mas Eri. Untuk Mbak Dewi, mungkin ada apa itu masukan-masukan ke depan, harapan-harapan terkait dengan ini supaya nanti koleksi-koleksi yang ada di museum kita di Indonesia ini betul-betul terpelihara dengan bagus, sehingga nanti koleksi-koleksi yang dari luar itu repatriasinya mudah. Saya yang khawatirnya saya seperti ini. Nah, kan mereka enggan mengirimkan ke sini, itu malah hilang gitu loh. Itu malah rusak karena kebanyakan koleksi-koleksi kita itu yang dari luar ke sini malah hilang, juga malah rusak. Seperti kemarin yang di Museum Kaltim itu kemalingan apa itu hilang juga. Monggo Mbak Dewi silakan. Ya, baik. Sebenarnya undang-undang itu telah memberikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, juga PP-nya, dan juga PP Nomor 66 Tahun 2015 tentang museum, dan sudah ada Permendikbudnya, itu memberikan keleluasaan untuk bahwa koleksi itu bisa dimanfaatkan, dikembangkan untuk lebih mengkomunikasikan kepada masyarakat itu dengan peminjaman koleksi, kemudian baik itu lintas kabupaten, lintas provinsi maupun dibawa ke luar negeri seperti itu ya, untuk kepentingan promosi kebudayaan, penelitian dan pameran itu diatur di dalam undang-undang seperti itu. Tetapi memang kita juga harus memperhatikan kondisi si koleksi ini sendiri gitu, bagaimana cara packingnya, bagaimana handling si koleksi ini. Jadi kita tidak sekedar ingin mempublikasikan koleksi, tetapi harus tetap mempertimbangkan dan memperhatikan keselamatan dan keamanan koleksi. Karena koleksi ini, apalagi yang cagar budaya ini, rentan dan rawan terjadi kerusakan, baik itu kerusakan oleh perbuatan manusia ataupun dari segi usianya sendiri, kerentanannya karena umurnya, karena seperti itu ya, rapuh atau memang itu tidak bisa sembarang disentuh, atau packingnya memang harus benar-benar sesuai dengan kondisinya gitu. Nah, ini yang harusnya kita lebih perhatikan lagi gitu. Jadi koleksi memang di undang-undang mengatur untuk boleh dimanfaatkan, tetapi kita juga harus tetap mempertimbangkan keselamatan dan keamanan koleksi itu sendiri seperti itu. Jadi apa yang akan kita sampaikan ke masyarakat bahwa museum mempunyai tugas untuk mengkomunikasikan, melakukan transfer ilmu melalui koleksi itu nanti akan tercapai tanpa tanpa mengorbankan koleksi seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Dewi. Jadi memang keberadaan koleksi itu bagi kita seorang yang bekerja di museum itu satu hal yang memang koleksi itu perlu dimuliakan seperti itu ya. Karena memang sumber informasi ada di sana, kemudian koleksi itu juga menjadi istilahnya kita dapat meneropong masa lalu melalui koleksi itu sendiri. Oleh karena itu keberadaannya harus dijaga dengan bagus. Kalau menurut Mbak Dewi ini ya, kan usaha repatriasi itu sudah lama ya diperjuangkan, tapi masih ada beberapa yang mungkin belum berhasil kita peroleh. Kira-kira apa ya Mbak Dewi ya kendala repatriasi itu menurut Mbak Dewi? Ya, kalau sejauh yang beberapa informasi ya Pak ya, yang sedang diupayakan di Direktorat Jenderal Kebudayaan terkait repatriasi koleksi-koleksi yang di luar negeri itu kan
memang kita membutuhkan ini ya Pak ya. Tadi di dalam undang-undang sendiri pun diatur bahwa eh, peminjaman seperti itu kan harus peminjaman mungkin hibah juga ya itu harus sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak negara gitu. Nah, sepertinya mungkin penguatan atau kesepakatan kedua negara yang belum diperoleh gitu ya Pak ya. Jadi memang tapi di Direktorat Jenderal Kebudayaan sendiri memang eh, masih mengupayakan gitu Pak untuk merepatriasi seperti itu. Tetapi juga memang ada beberapa negara yang memang apa ya tidak mengizinkan gitu untuk koleksi itu dikembalikan ke negara ke Indonesia seperti itu Pak. Ya, terima kasih. Mungkin mereka juga menganggap bahwa meskipun itu koleksi berasal dari negara kita, tapi mereka juga menganggap wah itu juga sejarah saya sih. Misalnya seperti itu ya. Kayak misalnya koleksi-koleksi yang diperoleh oleh negara Belanda yang ada di sini kan mereka menganggap bahwa itu bagian dari sejarah mereka juga. Jadi, nah kok dibalik gitu kan. Mungkin ya kita harus menghargai itu juga ya. Namun yang jelas mau repatriasi berhasil atau tidak, yang penting kalau saya membaca tulisannya Pak Hilman Farid itu, yang penting keberadaan koleksi tetap terpelihara di sana dan informasinya itu dapat kita akses. Jadi kemungkinan akses itu menjadi lebih penting. Jadi biarlah koleksi itu berada di sana dan terpelihara dengan bagus, mungkin seperti itu ya. Tapi aksesnya bisa kita dapatkan. Kemudian untuk koleksi-koleksi yang ada di daerah-daerah masih di daerah kan memang kita menyadari bahwa kemampuan museum yang satu dan yang lain kan berbeda-beda. Bagaimana menurut Mas Eri ini ada saran kan misalnya bisa nggak kira-kira saling sharing untuk kegiatan ya misalnya wah saya nggak mampu mas untuk mengkonservasi ini ya titiknya mana ya konservasinya ini menurut Mas Eri gimana ya Mas? Ya, justru itu saya kira saya belum melihat apa ya di asosiasi museum di kita itu mengedepankan hal-hal seperti itu. Jadi yang saya lihat apa sih keglamorannya yang seperti itu ya selama ini kalau ya, salah ya tapi Pak bukan penerus saya lihat hal-hal yang sifatnya justru urgent penting malah justru karena ini merupakan yang diharapkan nanti ke depan sebenarnya saat di tempat kami sangat terbuka sekali apa yang bisa kita bantu dengan museum yang mungkin tidak memiliki peralatan bahan-bahan apa yang bisa kita kerjasamakan itu bisa kita diskusikan sebetulnya hal-hal seperti itu yang ke depan mungkin untuk kita bangun lebih baik lagi tapi Oh gitu. Jadi kita bisa kerjasama ya. Nah, contoh kalau di Jogja ini kan banyak koleksi yang wow ya, kalau di perspektif ya. Contoh misalnya Museum Sudirman, itu kan koleksinya dan semua itu, kemudian Museum Batik juga bagus-bagus. Kalau sisi lain mereka juga dapat kebatasan untuk konservasi ya. Itu bisa kerjasama dengan dan Museum Zaman Budaya ya. dengan juga kan mestinya Kemudian untuk Mbak Dewi ini, karena memang handling sama packing itu juga tidak lepas dari SDM ya, SDM. Nah, bagaimana menurut Mbak Dewi ini SDM yang ada di museum di Indonesia ini, apakah sudah di atas rata-rata, pas rata-rata atau malah di bawah rata-rata? Nah, monggo Mbak Dewi menurut panjenengan gimana? Ya, baik. Sebenarnya kita tidak bisa ini ya Pak ya, kita tidak bisa langsung menilai SDM di museum kita ini di atas atau bahkan mungkin di bawah seperti itu ya Pak ya. Tetapi kami bisa menyampaikan bahwa saat ini kita ada Direktorat PTLK Pak, Direktorat Pengembangan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan. Mereka sedang menyusun standar-standar ini SKKNI untuk kompetensi Pak, kompetensi bagi pengelola museum seperti itu Pak. Nah mungkin salah satunya nanti juga termasuk konservator, lalu ada edukator seperti itu Pak. Jadi memang kita di Direktorat Jenderal Kebudayaan sendiri memang sedang mempersiapkan bagaimana SDM di museum itu nanti bisa benar-benar mampu untuk menghandle museum
menghandle museum dan koleksinya, baik itu termasuk di dalamnya handling dan packing tadi Pak. Seperti itu Pak. Oke, ya. Jadi eh, bisa nanti bisa kerjasama seperti itu ya Mbak ya. Jadi kita berpikirnya seperti ini Mbak, bagaimana nanti untuk museum-museum swasta yang ada di daerah itu bisa bagaimana usaha untuk mengembangkan SDM-nya supaya nanti bisa tercapai apa yang kita inginkan, yaitu keberadaan SDM yang memang betul-betul representatif untuk melakukan handling dan packing itu. Jadi Ya. kita mengadakan pelatihan-pelatihan ya. Nah, itu prosedurnya kalau museum-museum yang di luar instansi pemerintah. Iya, betul Pak. Tadi yang saya sampaikan Direktorat PTLK Pak, Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan itu selain membuat SKKN kompetensi ya Pak ya untuk sertifikasi pengelola museum juga melakukan pelatihan-pelatihan Pak, melakukan bintek-bintek pengelola museum seperti itu sesuai dengan kekhususan bidangnya gitu ada Pak. Nanti kita akan informasikan, kita selalu menginformasikan kepada museum-museum baik itu swasta maupun museum pemerintah Pak. Jadi memang tidak ada batasan itu harus museum pemerintah, tetapi memang semua museum yang khususnya sudah memperoleh nomor pendaftaran nasional Pak. Itu akan lebih luas lagi nanti kalau kita bahas Pak. Tapi yang jelas kita sesuai dengan aturan di dalam PP Museum bahwa pembinaan yang akan kita lakukan itu terhadap museum yang sudah memperoleh nomor pendaftaran nasional. Jadi yang sudah ada di dalam database Kemendikbudristek Pak, itu yang nanti akan kita undang, akan kita berikan pelatihan-pelatihan seperti itu untuk pengelola museum. Oke, terima kasih. Ternyata masih banyak peluang untuk maju. Masih banyak peluang untuk maju. Nah, sebetulnya kita mau ngobrol banyak ini, tapi waktunya dibatasi Mbak Dewi, jadi cukup banyak sekali tadi informasi cukup menarik masalah handling packing. Ternyata koleksi kita itu mengundang kegiatan yang cukup banyak. Ada packing, handling, kemudian presenting, ya nanti bagaimana? Asuransi segala macam. Ternyata PR Mbak Dewi dan kita cukup banyak nanti tentang itu. Sehingga nanti kita bisa kita saling mendukung, memberikan masukan sehingga kita bisa memberikan kegiatan yang bareng-bareng untuk kemajuan museum-museum kita, khususnya mengenai bagaimana menangani koleksi dengan baik dan benar, gitu ya. Mungkin terakhir Mas, harapan untuk museum ke depan terkait dengan koleksi, mau Mas dari Harapan saya sebenarnya tadi disampaikan bahwa perlu ada sinergi ya dari masing-masing museum. Jadi museum A bisa mampu di bidang apa, museum B kan kita kolaborasi betul-betul sehingga lebih efisien dan efektif di dalam melakukan penanganan dan tadi ada koleksi. Jadi intinya sinergis ya. Mungkin Mbak Dewi, harapan kita ke depan. Ya, museum ini kan sebagai media untuk pemajuan kebudayaan, salah satunya lembaga yang untuk pemajuan kebudayaan kalau kita relasikan dengan undang-undang pemajuan kebudayaan. Jadi bagaimana museum ini dengan koleksi yang dimilikinya bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, artinya bagaimana pengelola museum itu bisa melakukan aktivitas atau mengadakan aktivitas-aktivitas yang bisa transfer informasi, ilmu pengetahuan kepada masyarakat luas tanpa harus mengorbankan koleksi, seperti itu kalau prinsipnya ya. Jadi apa yang dicapai dengan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan tercapai baik dari segi promosi museum dan koleksinya dengan keamanan dan keselamatan koleksi. Tuh. Oke, terima kasih Mas Eri, Mbak Dewi atas waktunya yang sama-sama. Terima kasih Pak. Kita rusui ya. Jangan kapok ya Mbak nanti ke depan. Ya Pak. Ya, terima kasih Mas Eri, Mbak Dewi. Dan juga kepada sahabat-sahabat museum dan Museum Jakarta dimanapun Anda berada, demikian bincang-bincang kami dengan Mas Eri, kurator Manakutoyo dan Mbak Dewi dari Direktorat Pelindungan Kebudayaan. Telah banyak informasi yang dapat kita serap, mudah-mudahan informasi bincang-bincang kita ini dapat memberikan ilmu baru untuk
bagaimana kita terlibat dalam berbagai kegiatan di museum. Demikian dari kami, dari seluruh kerabat Museum dan Republik Jakarta dan tim-tim yang bertugas. Terima kasih. Saya ucapkan selamat siang, sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Dan salam sahabat museum, museum Museum di hatiku. Terima kasih. Masa terus berpacu